Di awal film kita akan diperlihatkan keluarga Hanzo Hasashi yang hidup damai di tengah hutan. Ia dikaruniai 2 orang anak di mana anak kedua ini masihlah bayi. Semua nampak berjalan seperti biasa, hingga terdengar tangisan anak keduanya yang membuat istrinya harus menemuinya dulu. Terlihat juga lambang tato naga yang ada di tangan Hanzo. Lalu tiba-tiba terjadi sesuatu di rumah mereka yang membuat istrinya langsung menyembunyikan anak keduanya itu di sebuah tempat. Orang ini bernama Bi-han. Ia sengaja datang dari Outworld atau dunia lain untuk menemui Hanzo dan membunuh semua keturunannya. Mendengar teriakan keluarganya, lantas Hanzo segera kembali ke rumahnya. Namun betapa terkejutnya ia ketika istri dan anak pertamanya telah mati oleh jurus es milik Bi-han. Dengan penuh amarah ia lalu mencari Bi-han dan kelompoknya untuk membalaskan dendamnya. Hingga akhirnya ia bertemu dengan Bi-han. Ia lalu melemparkan sebuah kunai hingga melukainya, dan terjadilah pergelutan. Namun pada akhirnya Hanzo harus mati di tangan Bi-han. Di akhir hayatnya ia berjanji akan membalaskan dendamnya. Ketika terdengar suara tangisan anak keduanya, Hanzo sempat bertahan dan mencoba menghampiri anaknya namun tak sempat. Kemudian datanglah Raiden. Ia mengambil kunai milik Hanzo dan juga membawa bayinya yang masih hidup. Dan inilah alur film Mortal Kombat 2021. Oke. Sama. Diceritakan bahwa Earthrealm atau bumi sedang diambang kehancuran. Jika dalam turnamen nanti para pejuang bumi mengalami kekalahan, maka akan terjadi invasi besar-besaran oleh dunia Outworld. Namun sebuah ramalan kuno meramalkan bahwa akan ada kelompok pejuang baru yang akan bangkit bersama keturunan Hanzo Hasashi. Pria ini bernama Cole Young. Ia adalah seorang petarung bayaran. Suatu hari ia ada pertandingan untuk mendapatkan uang $200. Dan pria ini bernama Jax. Ia sengaja melihat pertarungan Cole. Namun sayangnya, Cole harus mengalami kekalahan meskipun hampir menang. Scene lalu berpindah di Outworld. Terlihat Bi-han yang kini sudah berubah menjadi Sub-Zero. Ia berkata kepada atasannya yang bernama Shang Tsung bahwa sudah tidak ada lagi yang akan menghalangi kemenangan mereka di turnamen nanti. Karena keturunan Hanzo telah ia bunuh berabad-abad yang lalu. Namun Shang Tsung meminta untuk terus memburu para pejuang bumi karena ia masih memikirkan ramalan tentang kebangkitan keturunan Hanzo. Kembali ke Yang tiba-tiba melihat gambaran sosok di neraka. Lalu ketika mereka hendak pergi untuk makan, datanglah Jax menghampirinya. Ia menanyakan tato naga yang ada padanya, lalu anaknya pun menjawab jika itu sudah ada sejak lahir. Kemudian di tempat mereka makan, Jack pun mengikuti mereka. Tiba-tiba turunlah salju yang ternyata Sub-Zero datang untuk memburu mereka. Lalu datanglah Jax menolong dan menjelaskan tentang tato itu. Bahwa mereka yang memiliki tato itu artinya dipilih sebagai pejuang bumi termasuk Jax. Sehingga mereka akan diburu oleh orang-orang dari Outworld. Kemudian Jax menyuruh Cole untuk pergi ke alamat yang diberikannya untuk menemui rekannya bernama Sonya Blade. Sementara ia akan menghadapi Sub-Zero sendirian.
Namun pada akhirnya Jax harus mengalami kekalahan yang telak. Di rumah Cole, ia meminta istri dan anaknya untuk tetap di sini, karena yang mereka kejar hanyalah orang yang memiliki tato. Ia lalu pergi ke tempat Sonya Blade. The name he gave me, Sonya Blade. Hopefully she'll have some answers. Shin lalu berpindah ke Outworld. Salah satu anak buahnya yang bernama Milena memberitahu jika Sub-Zero berhasil mengalahkan satu pejuang, namun yang satu lagi berhasil kabur. Samsung yang sedang menuju tempat guru itu memerintahkan untuk mencari dan membunuhnya. Kembali pada Cole yang telah sampai ke lokasi. Sempat terjadi perkelahian namun akhirnya berhenti setelah Cole mengatakan tentang Jax. Lalu Sonya menceritakan jika dirinya dan Jax adalah pasukan khusus. Ketika misi di Brasil, mereka memburu seorang target yang memiliki tato naga. Karena Jax membunuhnya, tak sengaja tato itu berpindah kepadanya. Dari situlah Sonya mulai mencari tahu tentang tato itu dan berujung pada Mortal Kombat. Kemudian di sana ia juga bertemu seorang tahanan bernama Kano. Ia adalah seorang buronan yang telah membunuh seseorang yang juga memiliki tato naga sehingga ia pun juga memilikinya. Sedangkan Sonya hanyalah pasukan khusus yang tidak memiliki tato namun tertarik untuk menelitinya. Lalu tiba-tiba datanglah sesuatu menemui mereka. Kano's win. Pada akhirnya Kano lah yang membunuh binatang itu. Setelah itu Kano berencana akan pergi, namun ketika ia mengatakan sebuah tempat bernama Quill Raiden, Sonya pun memintanya untuk mengantarkannya ke tempat itu. Ia yakin di sanalah jawaban dari semua teka-teki ini. Kano sempat menolak, namun karena ia mata duitan, Sonya pun berjanji akan membayarnya $2 juta. Akhirnya mereka sepakat dan berangkat ke Quill Raiden. Seperti biasa dalam perjalanannya, sempat terjadi perselisihan antara Sonya dan Kano. Namun akhirnya mereka sampai ke tujuan. Mereka bertemu dengan Liu Kang yang telah menunggu mereka dan langsung membawanya ke dalam kuil. Ketika Cole melihat sebuah gambar Hanzo, tiba-tiba ia melihat gambaran lagi dari neraka, namun kali ini berbentuk sebuah kunai. Di sana Sonya juga bertemu dengan Jax yang ternyata diselamatkan oleh Liu Kang. Namun begitu, keadaannya masih kritis dan mereka mencoba untuk mengobatinya. Lalu mereka bertemu dengan Lord Raiden. Setelah menemui mereka, tampaknya Raiden tak yakin dengan kemampuan mereka. Meski begitu, Cole tetap ingin ia membantunya. One more victory. Outworld will gain control over Earth. Lalu tiba-tiba datang Sub-Zero dan kelompoknya ke kuil itu, yang membuat Kung Lao juga ikut membantunya. Kemudian datang juga Lord Raiden yang kemudian ia membuat sebuah perisai petir agar tak bisa dimasuki oleh mereka. Only a matter of time. Setelah itu para pejuang bumi yang terpilih ini segera melakukan pelatihan untuk membangkitkan Arcana agar kekuatan mereka bisa muncul. Kecuali Sonya karena ia belum terpilih sebagai pejuang bumi. Demikian juga dengan Jax, dengan tangan barunya ini, ia juga harus segera berlatih. Ketika mereka sedang makan, Kung Lao dan Liu Kang sengaja membuat Kano marah untuk memancing arkananya keluar, hingga tiba-tiba Kano berhasil membuka arkananya, yang tentunya membuat Cole menjadi iri. Esoknya Cole berlatih lagi untuk merasakan kesakitan, namun tetap saja ia tak bisa mengeluarkan arkananya. Raiden lalu menemuinya dan menceritakan jika ia adalah keturunan dari ninja terhebat Hanzo Hasashi. Namun ia terbunuh oleh orang yang memburunya sekarang, yaitu Sub-Zero. Mendengar itu, Cole tetap tak bersemangat dan memilih untuk kembali ke keluarganya.
Lalu di Outworld, Shang Tsung sedang bersiap mengumpulkan prajuritnya untuk melakukan penyerangan. Namun mereka masih bermasalah dengan pelindung petir Raiden. Kemudian prajuritnya yang bernama Kabal memiliki rencana terhadap Kano yang ternyata adalah kenalannya. Diperlihatkan juga Pangeran Goro ikut dalam kelompok mereka. Di tempat kuil Raiden, akhirnya Kabal dan Kano bertemu. Ia lalu membujuk Kano untuk bergabung bersamanya dan berjanji akan membayarnya dengan sangat mahal. Ia pun setuju dan segera menghancurkan perisai milik Raiden dari dalam. Hingga akhirnya perisai itu terbuka dan akhirnya mereka berhasil masuk. Kemudian di tempat Cole, ia yang belum bisa mengeluarkan arkananya harus berhadapan dengan monster Goro untuk melindungi keluarganya. Namun keadaan itu justru malah membuat ia bisa mengeluarkan arkananya dan pertarungan pun dimulai. Akhirnya Cole dapat memenangkan pertarungan. Di sisi lain, Jax yang sedang berusaha menyelamatkan Sonya dari runtuhan batu, tiba-tiba ia juga mengeluarkan arkananya. Ia merubah tangannya menjadi sekeras baja. Lalu datanglah Raiden. Ia mengatakan kepada Shang Tsung jika Cole adalah keturunan dari Hanzo Hasashi yang dibunuh oleh Sub-Zero. Akhirnya setelah 4000 tahun garis keturunannya masih tetap hidup sesuai dengan ramalan. Namun ketika Raiden akan memindahkan Cole, tiba-tiba kemudian datang Kung Lao menyelamatkan Cole. Akan tetapi, ia harus tertangkap oleh Shang Tsung dan mati di tangannya. Mereka kemudian dikumpulkan di dimensi lain yang tak bisa ditembus oleh Shang Tsung. Raiden juga meminta maaf karena meskipun ia penjaga bumi, namun ia dilarang untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang ada di dalamnya. Lalu Raiden memberikan sebuah kunai milik Hanzo. Ia berharap nenek moyangnya dapat membantunya di pertarungan nanti. Setelah itu Cole memberikan idenya untuk memisahkan mereka menggunakan kekuatan Raiden dan menyisakan Sub-Zero di akhir pertarungan. Karena Sonya berhasil membunuh Kano, akhirnya tato naganya berpindah kepada Sonya, dan kini ia mendapatkan kekuatan. Kembali ke pertarungan. Kini tersisa Sub-Zero. Di rumah Cole, Sub-Zero mendatangi keluarganya dan membawa gelang milik anaknya kepada Cole. Hal itu tentu membuatnya marah dan mengejarnya. Ia pun semakin marah ketika melihat anak istrinya telah membeku. Dan dimulailah pertarungannya. Ketika ia menggunakan kunai nenek moyangnya, tiba-tiba datanglah Hanzo Hasashi dari neraka yang kini berubah menjadi Scorpion.
Akhirnya dengan bantuan Hanzo, mereka mampu mengalahkan Sub-Zero. Kemudian Hanzo berpamitan untuk kembali ke neraka terdalam. Lalu datanglah Raiden dan lainnya. Ia cukup terkagum ketika Cole mampu mengalahkan Sub-Zero. Tiba-tiba datanglah Shang Tsung. Ia berkata suatu hari nanti ia tidak akan membawa prajurit lagi, namun akan membawa sebuah pasukan. Dan belum sempat ia selesai bicara, ia pun dikembalikan ke asalnya. Selanjutnya Raiden akan mencari para pejuang baru untuk melawan musuh-musuhnya. Dan selesai sudah ceritanya. Baiklah sahabat Papi, terima kasih sudah menonton alur cerita film Mortal Kombat. Support terus channel ini dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe. Saya Papi selaku Ketua Perserikatan Bujangan seluruh Indonesia mohon undur diri dan salam bujangan.